Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Wadimor, tentu sarung kita. Akibat truk bermuatan air mineral mengalami remblong, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Puncak Kabupaten Bogor Selasa siang. Akibatnya 9 kendaraan serta 2 bangunan rusak, 16 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Gaya para cawapres dan berbagai pemaparannya di debat Minggu malam menjadi hal menarik yang diperbincangkan di berbagai platform digital. Dunia maya pun riuh dengan berbagai komentar serta unggahan, baik yang positif dan mendukung maupun sentimen negatif dan mengkritik. Lalu bagaimanakah perbandingan para cawapres di mata para netizen tanah air di debat pertama dan kedua kemarin? Benarkah sentimen yang muncul di dunia maya berbanding lurus dengan tangkapan survei maupun animo masyarakat saat kampanye? Sebuah kapal LCT yang mengangkut barang milik PLN dan 16 penumpang beserta ABK hilang kontak di perairan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Tim SAR menemukan sebuah kursi, jaket penyelamat dan sebuah perahu karet tanpa penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat dialog dengan sejumlah narasumber membahas mengenai performa cawapres dalam debat yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Tapi akan kita lihat bahwa performa debat tidak hanya di mata masyarakat, tapi juga di mata netizen. Itu dia, kalau Agita. Ya, selain pembahasan mengenai performa debat yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan, pemirsa, kita juga akan menghadirkan informasi kecelakaan yang hari ini terjadi di Puncak Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Ini melibatkan ada sejumlah kendaraan dan juga ada belasan korban luka. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Korban pemukulan dan juga pengeroyokan oleh orang tidak dikenal saat kampanye Capres 03 di Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat pada 21 Januari 2024 lalu. Ini ternyata merupakan simpatisan Prabowo. Atas kejadian itu, korban akan melaporkan ke pihak berwajib. Ya benar, korban pemukulan yang terjadi pada saat kampanye Capres 03 ternyata merupakan simpatisan dari Prabowo Gibran. Salah satu korban mengatakan saat itu dirinya mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah di kawasan Pasir Koja, Kota Bandung. Saat itu ia berboncengan dengan 2 saudaranya yang juga menjadi korban pemukulan. Saat itu kondisi jalanan macet, ia memilih melewati jalan di wilayah Kecamatan Regol, Kota Bandung saat melintas keramaian diduga simpatisan Capres 03 mengacungkan 3 jari. Namun ia mengakui secara spontan merespon dengan mengacungkan 2 jari kepada rombongan bus yang hendak menghadiri kampanye akbar Capres 03 Ganjar. Di mana rombongan dari bus pun turun menghampiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap dirinya dan 2 saudaranya, yakni Aldi dan Siti. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kalau tadi kita melihat insiden dari dugaan pemukulan, ini ada informasi mengenai mobil box pengangkut uang berpenumpang 3 orang terlibat tabrakan adu banteng dengan mobil bus antar daerah di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya pemirsa, seorang anggota polisi beserta penumpang mobil box ini mengalami luka setelah terjepit di badan kendaraan dan juga dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Inilah detik-detik, pemirsa, seorang anggota polisi penumpang mobil box pengangkut uang ini terjepit di bodi kendaraan setelah terlibat tabrakan dengan sebuah mobil bus antar daerah yang memiliki 7 penumpang. Ini terjadi di Jalan Poros Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui anggota polisi tersebut bernama Bribda Desmond Rurapalamba.
Ia merupakan petugas pengawal pengisian uang di mesin ATM. Terlihat Bribda Desmond Rapalamba ini juga masih dalam kondisi sadar dengan luka berdarah di bagian mulut. Kecelakaan ini sontak menghebohkan warga maupun pengendara lainnya yang melintas. Warga kemudian mengevakuasi Bribda Desmond Rapalamba ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Beserta juga dengan satu penumpang lainnya dan juga seorang sopir mobil pengangkut uang tersebut. Pemirsa, sebuah truk bermuatan air mineral mengalami kecelakaan beruntun di jalur puncak Kabupaten Bogor pada Selasa siang. Ya, diduga truk mengalami remblong hingga menabrak 9 kendaraan serta 2 bangunan. Diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan air mineral terlibat kecelakaan di Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor pada Selasa siang. Sebanyak 9 kendaraan mengalami kerusakan akibat ditabrak truk. Truk juga menabrak 2 bangunan yang ada di tepi jalan hingga nyaris ambruk. Akibat kecelakaan ini 16 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Berawal saat truk bermuatan air mineral melaju dari arah puncak Gunung Mas menuju Cisarua. Dari jauh, saksi mata melihat truk seperti kehilangan kendali menuju arah bengkelnya. Namun truk tersebut terlebih dahulu menabrak kendaraan yang berada di hadapannya. Ya, kita akan mengupdate bagaimana situasi terkini di Puncak Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Rehana Meziah di Puncak Bogor, Jawa Barat. Rehana, bagaimana situasi terkini pasca terjadinya kecelakaan di TKP? Ya baik, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya di siang hari tadi di sekitar jam 11 pagi waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan yang mana kecelakaan tersebut juga terjadi di tempat saya mengabarkan, yakni di Jalan Raya Bogor. Ada pula untuk kendaraannya sendiri ini menabrak 2 bangunan, di mana 2 bangunan tersebut tepat sekali tempat saya berdiri di sore hari ini. Saya juga akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi saat ini, yang mana memang di tempat saya mengabarkan juga sudah terpasang garis polisi yang kemudian jika kita lihat juga masih berserakan begitu pemirsa, karena bahwasannya memang di jalanan ini, di jalan di tempat saya mengabarkan ini di daerah Bogor begitu atau di Jalan Raya Puncak begitu, memang untuk situasi jalur lalu lintas sendiri tidak mengalami kemacetan, dan juga baik itu jalur dari kendaraan yang dari atas maupun dari yang atas menuju ke bawah begitu masih lancar, kemudian juga tidak ada penutupan jalan. Ada pula memang kami juga sempat mendapatkan informasi bahwasannya ada salah satu saksi mata, yakni selaku pemilik toko yang memang di sore hari ini saya juga memiliki kesempatan untuk mewawancara begitu kita dan juga pemirsa. Baik, selamat sore menjelang malam Pak Yusril. Ya. Apa mungkin boleh sedikit turun Pak? Pak, bagaimana sebetulnya kecelakaan tersebut terjadi Pak? Mungkin boleh diceritakan sedikit kronologinya Pak? Ya, pertamanya kan mobil dari atas. Nah, kayaknya belum rem gitu ya. Nabrak mobil, 3 mobil, 4 sama yang mobil bak. Terus masuk ke sini nih. Masuk ke sini, motor ada 3, di sini korban ada 3, motor 3, korbannya 3, yang satu kakinya potong, yang ini terus masuk ke sini terus. Ketika kecelakaan tersebut terjadi, Pak Yusril posisinya sedang ada di mana? Posisinya lagi kerja, kita begitu dengar benturan, kita langsung lari. Lalu Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, apakah di sini sudah terjadi kecelakaan sebelumnya atau ini baru pertama kali Pak? Ya, dulunya mah dengar sih iya, tapi kita nggak tahu ya. Dulunya mah ada katanya, tapi kita nggak tahu pasti. Ya, tahun berapa Pak kecelakaan pertama kali terjadi di tempat? Tahun 2011 apa 2012 gitu? 2013 ya. Terus Pak, mungkin ketika Bapak tadi sempat melihat begitu kondisi lalu lintas di jam 11 tadi, apakah macet atau lancar seperti Macet, apa? Pak, macet. Macet berarti ya. Macet sekali. Macet parah. Dan ketika Bapak melihat, mungkin boleh sedikit diceritakan lagi tadi truk tersebut menabrak motor begitu. Ya, yang pertama itu kan mobil dia tabrak tuh. Terus sampai ke sini ada motor 3, yang di atas motor ada 1. Lalu setelah itu menabrak bangunan yang memang tokonya milik Bapak gitu. Iya. Apakah mungkin Pak yang 2 bangunan ditabrak ini sebetulnya sebelumnya ini toko apa nih Pak kalau boleh tahu? Kalau ini mah Bang toko ini terus. Memang ini Bapak
Iya. Ini warung. Iya, warung ya. Mungkin Pak, adakah korban yang Bapak kenali mungkin atau dari pihak keluarga atau seperti apa? Kalau yang kita kenali sih nggak ada sih. Nggak ada, cuman ya tadi ada orang Jakarta, pegawai yang ini satu. Pihak kepolisian tadi mengatakan apa Pak mungkin kepada Bapak ketika ini terjadi? Ya cuman Pak Kapolresnya cuman ceritanya gini aja, cuman ya nggak ada korban ya udah nggak apa-apa gitu. Bapak mungkin boleh ditunjukkan Pak, tadi mobil dari arah mana ya Pak? Dari arah atas ya mobilnya? Iya, dari atas. Mungkin pemirsa Campers Rashid Hartadi sedang memperlihatkan kepada Anda bahwasannya tadi mobil mungkin melaju dari atas sana ya Pak? Iya, dari atas dari majunya. Atas sana, kemudian memang setelah itu baru berhenti di depan gitu. Iya, berhenti di depan. Mungkin jika kita lihat juga Pak, mungkin ini tikungannya cukup tajam juga ya Pak ya, dan juga soalnya turunnya kan panjang. iya, turunannya juga memang panjang. Mungkin pemirsa juga bisa melihat di layar kaca Anda bahwasanya jikalau memang kendaraan yang ingin naik begitu, ini juga cukup curam, lalu yang turun juga memang cukup curam. Memang ada rambu-rambu lalu lintas begitu di atas sana pemirsa, yang mana ada lampu kuning yang memang masih menyala, yang artinya situasi di sini juga rawan akan kecelakaan. Ada memang hingga saat ini ada 17 korban, yang mana korban tersebut juga memang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tentunya kita juga masih akan terus mengupdate informasi mengenai kecelakaan yang terjadi di hari ini. Saya kembalikan ke Agita di studio. Ya baik, terima kasih Rehana Mezia, informasi langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana hari ini 23 Januari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berulang tahun pemirsa ke-77. Ya, siang hari ini tampak sejumlah elit politik, pejabat, keluarga juga kerabat menyambangi kediaman pribadi Megawati di Jalan Tuku Umar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, untuk menghadiri perayaan ulang tahun Ketua Umum PDIP tersebut. Ya pemirsa, perayaan ulang tahun berlangsung secara tertutup. Meski perayaan ulang tahun Megawati berlangsung tertutup, namun sejumlah kader PDIP juga turut merayakan ulang tahun Megawati di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro dengan membagikan tumpeng kepada warga di sekitar kantor. Di mana Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, menyampaikan pemirsa bahwa perayaan ulang tahun dari Megawati memang telah dilangsungkan secara sederhana sejak pandemi COVID-19. Ya, di momentum perayaan ini pemirsa, Hasto Kristianto juga sekali lagi menyebutkan bahwa perayaan hari ulang tahun Megawati dilaksanakan secara sederhana, dan juga di beberapa wilayah ini turut dilakukan kegiatan penghijauan sebagai bagian dari kebiasaan Megawati. Kalau mau makan bentar ini. Ya, dan juga sejumlah ucapan selamat ulang tahun juga terus berdatangan, termasuk diantaranya dari para capres pemirsa. Berikut yang akan kami hadirkan ucapan selamat ulang tahun dari Anies Baswedan, kemudian juga Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati. Semoga Ibu Mega selalu sehat, dipanjangkan umurnya, selalu dalam kebahagiaan, dalam keberkahan, dan terus menjadi tiang kokoh tegar dalam menjaga konstitusi dan demokrasi kita. Amin. Beliau adalah pribadi yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Beliau rekam jejaknya menunjukkan sikap hormat pada aturan hukum, aturan konstitusi, ketika memenangkan Pilpres, ketika bertugas sebagai presiden, menjalankan pemilu netral pemilunya. Tentunya kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberi kesehatan dan kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya. Ulang tahun untuk Bu Mega, maka tadi teman-teman semua dengan rame-rame mengucapkan selamat ulang tahun. Bahkan dari panitia lokal tadi menyiapkan 3 tumpeng. 3 tumpeng. Pak, jadi dipersembahkan untuk Bu Mega dan kita berikan doa kepada beliau panjang umur dan sehat selalu. Makanya Ya pemirsa, menjelang pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, kampanye terbuka calon presiden semakin tegas, di mana Capres meminta dukungan masyarakat dalam kampanye dialogisnya.
Ya, mereka pun memberikan narasi dan ajakan untuk mengawal pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Jadwal pemilihan umum tinggal menghitung hari. Kampanye calon presiden pun semakin meriah dihadiri ratusan, bahkan ribuan pendukung. Di tengah lautan manusia, calon presiden berkesempatan menyampaikan ide, gagasan, dan permintaan dukungan terhadap rakyat agar memilih dirinya pada tanggal 14 Februari mendatang. Di Kalimantan, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan survei atas dirinya baru memperoleh 50% suara. Ia menginginkan 22 hari ke depan survei ini beranjak naik hingga 65%. Prabowo juga mengajak para pendukungnya agar mensosialisasikan paslon nomor urut 2 kepada keluarga dan handai tolan. Kalau sekarang baru 50%, berapa, saya minta dalam 24 hari harus naik. Kalau bisa kembali 65%, saudara sekalian. Sanggup? Bisa? Saudara-saudara, kalau saudara-saudara semuanya bekerja dalam 24 hari ini, yakinkan tetangga-tetanggamu, yakinkan keluargamu semuanya, yakinkan lingkunganmu, sampaikan kalau kita mau, kalau anak-anakmu mau hidup dengan baik, pilih nomor 2, saudara sekalian. Di tengah para pendukungnya itu, Prabowo juga menegaskan dirinya sangat mencintai rakyat dan negeri ini. Kecurangan, intimidasi, dan keberpihakan aparatur sipil negara atau ASN terhadap salah satu paslon pun menjadi bahan kampanye. Pada putaran kampanye pertamanya di Bandung, Jawa Barat, Ganjar Pranowo ingin mewujudkan kemenangan dalam Pilpres tahun 2024 dengan mengawal pemilu yang jujur dan adil. Ganjar mengajak pendukungnya agar berani mengambil sikap jangan takut pada intimidasi siapapun. Menuju 14 Februari, apakah saudara takut kalau ditekan? Saya tidak mendengar kurang keras. Apakah saudara takut kalau ditekan? Rakyat punya caranya sendiri untuk bisa menemukan. Apakah takut? Apakah takut? Kita bukan orang-orang penakut, tapi kita penjaga demokrasi yang akan mengawal jalannya pemilu jujur dan adil. Terima kasih. Lain halnya dengan Anies Baswedan. Pada kampanye yang sangat terbatas menjelang Pilpres di tanggal 14 Februari mendatang, Capres nomor urut 1 itu konsisten mengkampanyekan perubahan. Masyarakat yang hadir dalam kampanyenya adalah sebagai gerakan masyarakat yang ingin perubahan, tidak ingin negara ini dikuasai oleh penguasa atau keluarga yang mampu mengubah dan menekuk-nekuk hukum yang berlaku. Kita ingin perubahan. Kita merasakan selama ini bagaimana negeri ini berada di persimpangan jalan. Betul? Kita tidak ingin negara ini diatur seperti keluarga. Ini bukan negeri milik seseorang. Ini bukan negeri milik satu keluarga. Ini adalah negeri milik seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin mempertahankan, jangan sampai jadi negara kekuasaan. Ini bedanya nih. Negara hukum, penguasa diatur hukum. Negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin jadi negara kekuasaan di mana hukum ditekuk sesuai kepentingan penguasa. Hukum diubah-ubah sesuai dengan kemauan pemegang kekuasaan. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Masih akan kami lanjutkan usai mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Berikut ini. Debat kedua bagi calon wakil presiden sudah digelar pada 21 Januari kemarin. Debat yang begitu dinanti berbagai lapisan masyarakat ini berjalan penuh dengan kejutan. Meski sebagian pihak sudah memprediksi jika debat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden ini akan berjalan cukup panas, layaknya debat kedua yang mempertemukan para calon presiden. Publik dan para pendukung menilai, dibandingkan dengan debat pertama, ketiga cawapres sepertinya mengubah gaya masing-masing saat debat Minggu malam kemarin. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dinilai mulai menemukan ritme dalam menghadapi dua kompetitornya. Caimin pun disebut lebih lugas, meski di beberapa kesempatan terlihat gugup. Di lain pihak, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dianggap tetap menguasai panggung debat dan tema yang diangkat. Meski demikian, gaya Gibran di debat kali ini menuai banyak sorotan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, disebut menunjukkan kualitasnya sebagai pejabat yang telah matang dan mampu mengaitkan berbagai persoalan dengan latar belakang hukumnya. Meski Mahfud disebut tidak segarang debat sebelumnya. Gaya para cawapres dan berbagai pemaparannya menjadi hal menarik yang diperbincangkan di berbagai platform digital. Dunia maya pun riuh dengan berbagai komentar serta unggahan, baik yang positif dan mendukung maupun sentimen negatif dan mengkritik. Lalu, bagaimanakah perbandingan para cawapres ini di mata para netizen tanah air di debat pertama dan kedua kemarin? Benarkah sentimen yang muncul di dunia maya berbanding lurus dengan tangkapan survei maupun animo masyarakat saat kampanye? Pemirsa, debat cawapres sudah selesai, tapi kenapa ini gaungnya masih terasa sampai dengan sekarang? Masih diperbincangkan, bukan hanya di warung kopi, bahkan di gerombolan dari emak-emak, atau juga di tempat tongkrongan bapak-bapak di sosial media. Begitu riuh diperbincangkan. Yuk malam hari ini kita lihat sebenarnya performa masing-masing cawapres di mata publik dan netizen seperti apa ya? Itu langsung saya bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio TV One. Mas Nova di sini sudah hadir mewakili Drone Emprit, nanti kita akan lihat analisis sosial medianya. Dan mewakili dari 01 di sini. Wow, ini Mas Husnil. Mas Husnil, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selain itu juga pastinya mewakili TPN dari Ganjar Mahfud ya pastinya ya di sini ya. Ada Bang Miftah Nur Sabri, ini senior saya sebagai Bang Miftah ini. Ini juga sebagai 2003 ya sastra ya UI ya. Dan juga saya mau sapa ini langsung lewat sambungan Zoom. Ada Mas Emil Dardak. Mas Emil, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, sekarang saya mau tanya satu persatu nih terlebih dahulu ya. Sebelum saya sapa nanti atau mungkin saya tanya, saya mau juga menyapa di sini pakar komunikasi kita, Mbak Rustika Herlambang ini. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, sebelum saya ke Mbak Rustika, mungkin saya ke Drone Emprit terlebih dahulu. Mas Nova, sampai sekarang masih ramai diperbincangkan tidak sih mengenai performa debat cawapres? Hal-hal apa yang sekarang masih jadi sorotan? Mungkin masalah etika kah, atau masalah isu, konten, atau apa? Ya, debat kemarin memang ramai dibincangkan pada hari debat dan sehari setelah debat. Jadi kalau sekarang ini trennya agak turun, memang pada hari ini trennya agak turun. Terjadi tanggal 21 dan tanggal 22. Tanggal 22 terutama itu puncak perbincangannya. Konten perbincangannya terutama masih terkait apa yang terjadi di panggung pada saat debat. Dan pada tanggal 22 sore, siang menjelang sore itu sudah mulai masuk ke perbincangan tentang substansi. Jadi teman-teman itu sudah mulai membicarakan dan mengecek fakta-fakta dan data-data yang disampaikan oleh masing-masing paslon tuh. Jadi perbincangannya di media sosial sudah agak lebih berkualitas atau sangat berkualitas itu justru tanggal 22 siang dan menjelang sore sampai pada hari ini. Karena udah ngomongin visi, misi dan berbagai programnya. Sebelum itu memang yang paling banyak dibahas adalah tentang performa tiap-tiap paslon. Caimin misalkan diapresiasi karena pada saat debat dia dinilai menjadi dirinya sendiri, tidak terbata-bata, tidak kaku, dan itu Caimin yang diharapkan. Sampai-sampai kan dia menagih Videotron dan dikasih itu Videotronnya sama teman-teman pendukungnya. Lalu tentang Mas Gibran, ini memang
lebih banyak dibicarakan tentang adab dan akhlaknya ya. Jadi kalau banyak yang berbicara tentang etika, tapi sebenarnya banyak yang mengkritik pada Pak Gibran ini. Perlu jadi catatan, perbincangan pada Pak Gibran itu awal-awalnya positif betul. Jadi publik mengapresiasi penampilan Pak Gibran pada saat debat di panggung. Karena berbeda dengan penampilan sebelumnya, Pak Gibran itu terlihat lebih tenang, terlihat lebih menguasai panggung, tidak terburu-buru, tidak berapi-api. Pokoknya dilihat lebih dewasa pada saat itu. Sampai kemudian dia mengeluarkan pernyataan dan gestur-gestur yang kok sepertinya kurang tepat disampaikan di panggung debat. Dan itu kemudian menjadi banyak menuai sentimen negatif saat itu juga. Sedangkan Pak Caimin, Pak Mahfud itu konsisten tuh dari awal sampai akhir. Perbincangan tentang Pak Mahfud konsisten, lebih banyak berbicara tentang dia yang sikapnya dewasa, dia yang tidak mau terpancing pada jebakan-jebakan yang disampaikan oleh Gibran dan seterusnya. Dan juga Pak Mahfud dinilai paling matang. Jadi dia dinilai tiga-tiganya berbicara banyak tentang visi, misi dan program-programnya. Tetapi yang paling jernih menyampaikannya itu adalah dinilai 03, Pak Mahfud MD. Oke, sekarang saya mulai dari 02 terlebih dahulu ya. Mas Emil Dardak, bagaimana dengan analisa dari drone emprit itulah kacamata bagaimana netizen menangkap performa debat cawapresnya? Boleh ditanggapi? Ya, tadi sebagaimana disampaikan, analisa dari drone emprit sebagai salah satu referensi menyatakan bahwa publik mulai membahas mengenai substansinya, mulai membahas mengenai fact-checkingnya. Jadi ini adalah hal yang harus kita apresiasi dalam pendewasaan demokrasi masyarakat kita di Indonesia, luar biasa. Nah tentunya harus kita ingat bahwa Mas Gibran adalah sosok yang sangat concern dengan minat Gen Z dan milenial muda, orang nyebutnya zilenial ya. Itu mungkin generasi yang sekitar 10 tahun di bawah saya. Usia saya saat ini 39, jadi mungkin 29 ke bawah. Memiliki span of attention yang sangat rendah. Bayangkan kalau kita mau, sekarang dari dulu kita masih senang Facebookan, sekarang konten itu hanya dalam waktu berapa detik kita akan scroll lagi ya. Konten itu menjadi jauh lebih pendek, menjadi hanya 30 detik, dan keputusan decision kita untuk menonton atau enggak itu dibuat dalam hitungan 1 atau 2 atau 3 detik. Research dari Microsoft di tahun 2015 menunjukkan bahwa span of attention Gen Z individual cuma 8 detik. 4 detik lebih pendek lagi dari millennials. Nah, inilah sebabnya debat ini menjadi momen yang sangat krusial. Jangan sampai isu, nah ini yang saya katakan, nggak ada niatan untuk menjebak, tetapi menggunakan terminologi atau menggunakan sebuah topik yang spesifik dan mungkin punya daya tarik, itu menjadi penting agar orang mendalami realitas di dalamnya. Bahwa kalau bicara mengenai LFP, kita bicara mengenai apakah kita satu visi mengenai strategi industrialisasi kita yang ingin menjadi raja ekosistem baterai di dunia. Begitu pula pada saat kita bicara mengenai greenflation, apakah kita sekedar akan ikut-ikutan tren dunia yang menekan untuk segera mematikan energi fosil begitu saja. Nah, inilah yang saya rasa menjadi makna terpenting dari debat kemarin. Dan bagaimana kemudian kemasan itu dibuat, itu adalah upaya seorang pemimpin muda untuk bisa menarik attention dari Gen Z dan juga milenial yang secara empirik punya span of attention lebih rendah. Terima kasih. Oke, sekarang saya tanggapi dong analisis dari drone emprit untuk 01, Mas Husnil seperti apa? Ya, pertama gini, terima kasih Mas Tovan atas analisisnya yang sangat bagus. Dan di sisi lain, kami juga melihat tren yang terjadi dalam 2-3 terakhir ini, bukan hanya di dunia maya, tapi juga merembes ke seharian gitu. Kalau Mbak tadi bilang bahwa ada di ini pembicaraan diskusi di warung kopi, ini di antara gawagis itu galangan gus-gus muda dan santri-santri. Refleksi terhadap debat itu kira-kira bisa disarikan ke dalam 3 hal. Pertama itu, jadi ada kaidah fikih yang bilang bahwa man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, gitu ya. Bahwa seseorang itu kalau tergesa untuk ingin mendapatkannya, justru dia tidak akan mendapatkannya. Dan Gibran mendapatkan hasil itu.
dia itu kan kalau dibilang bahwa itulah kenapa kita usia 40 dan sebagainya itu menjadi penting. Itulah kenapa Cak Imin berkali-kali menyampaikan soal etika, soal MK itu menjadi penting gitu kan. Gak bisa lah gitu. Jadi jangan juga terburu-buru. Dalam konteks ini kami ingin memberikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menyelesaikan beliau di wali kota dulu 2 kali periode, baru kemudian gubernur, baru kemudian jadi cawapres. Itu pertama. Yang kedua, kami santri kalangan Nahdliyin bangga melihat bahwa ada kader NU yang bertungkus lumus dari bawah, membesarkan NU dan sekarang menjadi representasi Nahdliyin di atas menjadi wakil presiden. Dan beliau tampil begitu bagus sekali gitu ya. Di sisi lain beliau belajar dari kemarin, itu kan menunjukkan bahwa ini tuh khas santri. Dan di sisi lain dia bisa melemparkan guyon sana sini kan. Walaupun itu kritik, sebenarnya itu guyon. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kami simpati, bukan aku ya. Kami simpati pada Pak Mahfud, Bang Sabri. Karena bagaimanapun Pak Mahfud itu warga senior Nahdliyin. Kami merasa tersinggung, walaupun kita berbeda ini, tapi kami merasa tersinggung bahwa kok ya terhadap warga Nahdliyin yang senior, Gibran gitu ya, kok seperti itu gitu loh. Ini yang kata menurut Gus-Gus muda dan beberapa santri itu min babi su'il adab. Wah, itu repot itu kalau begitu tuh. Orang nggak bisa lah gitu. Kalaupun mau, itulah yang tadi disebutkan bahwa kaidah fikihnya itu memang belum saatnya, kapasitasnya itu rasanya harus ditingkatkan dulu. Gitu, akhirnya gitu. Mas Husnil, terima kasih atas tanggapannya. Nanti saat lagi Bang Miftah juga akan mengomentari analisis dari drone emprit. Ada beberapa setelah pesan-pesan berikut. Dan saya mau tanya juga kepada Mbak Rustika yang merupakan Direktur dari Komunikasi Indonesia Indikator. Sebenarnya pemirsa, kalau dipuji-puji di sosial media, berbanding lurus tidak dengan preferensi mereka ketika di kotak suara? Sesaat lagi. 02 sudah menanggapi, 01 juga, sekarang saya ke 03 ini. Gimana ini? Mungkin ada beberapa pujian juga, tapi juga ada catatan juga dari drone emprit. Saya pikir kita mesti membuat diagnosa itu dengan lembaga yang kredibel. Nah, menurut hemat saya, drone emprit dan Indonesia Indikator ini kredibel kan, dia menangkap big data. Dan juga itu big data analitik, dan kita lihat juga kalau ada yang melakukan research dengan FGD ataupun by phone kepada penonton dan juga expert. Ya, almost rata-rata menyebutkan Prof Mahfud itu tampil yang terbaik. Karena menurut saya kalau sudah levelnya presiden dan wakil presiden itu kan panggungnya itu negarawan gitu. Kalau bahasa di Kendalnya statementship gitu, kenegarawanan. Jadi orang mencapai level pemimpin presiden dan wakil presiden itu mesti memenuhi sifat-sifat kenegarawanan. Ketika sifat-sifat kenegarawanan itu, maka kita harus komprehensif. Tidak hanya kita melihat konten penguasaan materi, tapi juga bagaimana 360 derajat karakter, pengendalian emosi, dan juga how to respect the forum. Nah, di sini yang mungkin saya lihat, menurut hemat kami, Pak Mahfud itu sudah mewarisi puncak daripada seorang negarawan. Apa itu? Dia sudah beyond knowledge, sudah melebihi pengetahuan dan experience. Dia menuju wisdom. Sehingga ketika digas-gas, dipancing-pancing emosi dengan Wapres nomor urut 2, maka dia tidak terpancing gitu. Beliau bisa saja mungkin terpancing emosi, tapi dia menjaga dan memilih untuk tidak menanggapi. Nah, itu pandangan saya, dan itu almost semua pemeringkat. Kita tanya drone emprit, kita tanya Mbak Tika. Nah, terakhir yang kedua, mungkin menurut hemat saya, Jokowi Junior malam itu melakukan the great blunder, saya pikir ya. Blunder besar, karena tadinya mengatakan mewakili kalangan muda dan seterusnya. Disampaikan juga oleh Mas Emil Dardak, saya tidak merasa terwakili dengan Jokowi Junior. Saya juga seusia dengan Mas Emil. Dan banyak sekali anak-anak muda yang justru merasa malu bahwa kepemimpinan muda tidak tadi dalam perspektif NU menjaga adab dan sebagainya. Jadi menurut saya juga misalnya tadi Mas Emil bilang, ini fokusnya anak Z dan milenial itu hanya sebentar. Karena kita tahu, maka sebagai pemimpin kita harus menggunakan waktu yang pendek itu untuk memberikan contoh yang baik gitu loh. Bukan contoh yang tidak baik. Jadi saya pikir
whatever itu, dan siapapun yang kredibel sudah menyatakan the great blunder terjadi, dan itu dilakukan oleh namanya pasangan Wapres nomor urut 2. Oke, nanti ditanggapi Mas Emil ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu bahwa pemirsa ini kan analisis karakter masyarakat yang menggunakan sosial media. Ada juga masyarakat yang memperbincangkan ini tidak di sosial media. Apakah sama poin-poin itu yang disorot, Mbak Rustika? Ya, jadi kalau kami melihat dari sosial media saja, ternyata isu debat itu masih cukup ramai. Jadi per detik ini di 15.51 itu terdapat 682.147 percakapan dengan engagement sebesar 14.329.186, dan itu adalah salah satu hal yang cukup masif. Dan menariknya lagi 78% percakapan itu ada di ranahnya TikTok. Nah, ketika kita bicara tentang masyarakat dan kesukaan masyarakat, ternyata sedang ada tren di masyarakat Indonesia, mereka mendapatkan informasi terbanyak untuk anak muda atau paling sering menggunakan waktu terbanyak itu nontonnya itu pakai TikTok. Nah, sementara kita tahu bahwa 78% dari informasi terkait sama debat tadi adanya di TikTok, maka kita tahu akan seperti apa. Nah, kalau dipertanyakan apakah ada hubungan antara apa yang terjadi di lapangan di media sosial dengan di lapangan seperti itu, pertanyaannya itu adalah, jawabannya adalah bahwa sosial media itu berpengaruh terhadap preferensi politik seseorang, terutama memang generasi muda dan milenial, di mana mereka sangat ditentukan atau mereka sangat tertarik melalui informasi melalui media sosial gitu. Namun apakah dia berbanding lurus? Saya pikir tidak, tetapi bahwa dia mempengaruhi, iya. Dan kita juga punya catatan ya Mbak, di Amerika misalnya dalam Pilpres 2015 yang lalu misalnya, itu ada beberapa jurnal atau riset yang mengatakan bahwa kelompok Demokrat itu dia sangat cerewet sekali di media sosial. Dia aktif sekali memberikan statement-statementnya di media sosial. Tapi ternyata mereka tidak hadir di TPS. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kekhawatiran gitu. Karena mereka tuh cerewet banget di media sosial gitu kan. Nah, tetapi dia tidak mau hadir di TPS gitu. Itu adalah beberapa catatan terkait dengan apakah ada hubungan itu, Mbak. Oke, pemirsa, bahwa masyarakat itu akan berkomentar usai debat berlangsung, pemirsa, itu sudah pasti. Tapi kenapa kemudian hangatnya masih berasa sampai sekarang? Ini juga gara-gara tim ses yang juga mencari poin-poin untuk menyerang. Boleh dong dikomentari Mas Emil Dardak, statement dari Bang Miftah, the great blunder, boleh ditanggapi? Ya, kita menghormati Pak Miftah juga punya kompetensi di bidangnya, di bidang e-commerce, di bidang online opinion, begitu pula Gus Husnil juga tadi menyampaikan mengenai latar belakang dari dunia pesantren. Saya berkali-kali mendampingi, memang kita menggunakan strategi, menggunakan langkah, menggunakan style, menyesuaikan juga dengan circumstance atau situasi. Saya sering juga berhadapan dengan anak-anak muda yang luar biasa kritis gitu ya, dan mereka jauh lebih muda, dan juga di berbagai lingkungan yang kami sebutkan tadi. Tapi sekali lagi kita harus menghormati pandangan-pandangan yang berkembang. Yang terpenting sekarang kami mensyukuri bahwa isu mengenai strategi pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini jadi bahasan utama. Dan kalau tadi dikatakan bahwa kita harus memberikan contoh, ya salah satu hal yang terpenting adalah contoh bagaimana membangun bangsa dengan kebijakan yang tepat. Itu yang paling penting. Bangsa ini harus dibawa ke arah yang mana kita akan menuju sebagai negara maju. Itu sebenarnya substansi yang paling mendasar. Bagaimana kemudian kemasan itu dibuat dalam panggung debat di mana siapapun menanggalkan. Seseorang begitu memutuskan untuk menjadi umaro, dia harus terima kemudian bahwa kita berhadapan dengan mahasiswa. Pada saat itu saya di Pendopo sebagai bupati, saya di demo oleh mahasiswa, mereka datang, mereka harus kami persilakan untuk berekspresi. Nah, saya tidak kemudian mengatakan bahwa mereka tidak
berada baik karena di luar panggung demo tersebut tentunya kami berkomunikasi dengan interaksi yang sangat baik. Jadi tapi sekali lagi semua masukan tentu harus kita hormati dan harus kita jadikan bahan untuk kemudian kita menata relasi bersama yang baik ke depannya Indonesia yang guyup dan rukun. Ditanggapi dong Mbak Miftah, nggak masalah dengan sebutan the great blunder, tapi Gibran dikatakan bisa berhasil mengangkat isu tentang lingkungan tadi kepada publik. Ya memang temanya membahas itu, tapi kan apapun isunya, yang penting how the style of leadership itu kan. Ini kan levelnya wapres. Artinya saya merasa dalam aspek seorang presiden dan wakil presiden, dia itu kan holistik gitu ya. Karakter, pengendalian emosi, pengetahuan terhadap isu. Bahwa misalnya kita membahas tema tertentu, tapi ujung-ujungnya publik itu menilainya itu komprehensif. Maka kalau kita tuh istilahnya apa ya? Apa itu seperti di tempat Pak Emil juga mungkin ada pepatah tuh, apa? Lamun sira pinter ojo minteri. Jadi itu yang terjadi saya rasa bahwa kan misalnya kita we have to respect it. Sehingga misalnya coba cek keyword. Yang kita lihat di mesin kita keyword yang keluar cringe, songong, adab dan seterusnya. Kalau yang bersangkutan tidak melakukan blunder, mungkin itu tidak pernah ada. Terus terang, saya pribadi di sesi 1 I'm truly respected kepada Mas Jokowi Junior tuh. Tapi begitu udah yang TikTok berdua itu menurut saya contoh yang tidak baik. Karena kan jangankan itu, kita belajar debat-debat di kampus, senat mahasiswa, debat klub di kampus juga ada standar-standar etikanya juga. Tema bisa macam-macam gitu. Ya, Mas Nova, nanti boleh dong saya diberikan pencerahan. Keyword-keyword tadi pasca debat Cawapres. Siapa sih memproduksi benar dari masyarakat atau dari tim ses? Sehingga mereka ini terus diperbincangkan di dunia maya sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang saya ke Mas Nova. Mas Nova, sampai dengan sekarang diperbincangkan, apakah memang benar sentimennya begitu melekat atau jangan-jangan ini diproduksi khusus dari tim ses untuk menyerang seperti itulah? Oke, kalau pertama kita lihat sentimennya dulu ya. Sentimen terhadap paslon 01 itu negatifnya paling rendah, hanya 9%. Positifnya itu paling tinggi, 79%. Ini pasca debat ya, artinya dari tanggal 21 pukul 11 sampai tadi siang pukul 15.59, jadi pukul 4 ya. Sebelum berangkat ke sini? Sebelum berangkat ke sini, gue lihat dulu datanya tuh. Nah, berbeda halnya dengan yang terjadi pada Pak Gibran. Pak Gibran itu negatifnya 60%, 62%, positifnya itu sekitar, maaf saya agak lupa tapi 30%. Jadi sangat tipis sekali margin positif netralnya. Sedangkan pada Pak Mahfud itu 12% negatif, positifnya lebih dari positifnya 73% atau 74%. Angka pastinya sekitar itu. Nah, kalau dilihat kenapa sih Pak Gibran itu negatifnya tinggi banget? Dari pukul 11 tanggal 21 itu memang kita lihat, bahkan ketika debat sekalipun itu kita lihat banyak sekali memang tagar-tagar yang menyinggung Pak Gibran. Ada songong, ada cringe, anak haram konstitusi dan sebagainya. Itu hampir semuanya negatif. Kok parah-parah sekali sih? Itu siapa yang bikin memang sedemikian itu kalau sedemikian keras itu ya di media sosial. Nah, kalau kita lihat siapa sih ya sebenarnya yang membicarakan Pak Gibran, siapa yang menggunakan tagar-tagar itu kan kelihatan kalau pada awalnya tagar-tagar itu diangkat oleh suara-suara yang cenderung netral. Netral itu artinya dia tidak terafiliasi atau belum menentukan dukungannya. Baik pada 1, 2, 3. Itu masih di situ tuh. Tetapi memang volumenya masih kecil tuh pada saat debat. Tagar itu kemudian naik, dinotis oleh para pendukung para paslon dan kemudian sepertinya memang lebih masifkan lagi ya. Itu yang membuat perbincangan pada Gibran agak lebih Kalau negatif. sentimen untuk Pak Mahfud seberapa banyak? Negatifnya 13%. Pada saat pasca debat ya, pasca debat jadi tanggal 21 pukul 11 sampai sekarang, sampai tadi siang pukul 16. Negatifnya 13%, positifnya 72%. Oke, baik. Sekarang saya ke Mbak Rustika. Mbak Rustika, data yang Mbak pegang sama tidak dengan drone emprit? Ada beberapa sentimen untuk masing-masing cawapres. Ada yang tinggi negatifnya, ada yang tidak terlalu besar. Jadi kalau kami kebetulan membuat analisisnya untuk 5 platform media sosial
sosial Mbak gitu. Jadi ada Twitter, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, dan kemudian ada Twitter gitu. Dari jumlah situ tentu saja mungkin hasilnya berbeda. Karena apa? Tapi secara garis besar itu sama seperti yang disampaikan Mas Novan. Karena setiap karakter media sosial itu memiliki narasi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda gitu ya. Terus kemudian misalnya kalau di Twitter itu pasti sentimen negatifnya tuh paling tinggi. Karena apa? Di situ orang bicara dengan narasi, apapun yang disampaikan itu langsung dikeluarkan seperti itu. Sementara kalau di Instagram itu kebanyakan netizen itu melihatnya melalui informasi-informasi dari baik influencer. Jadi influencer tuh punya kekuatan di media sosial, platformnya Instagram. Kemudian di situ juga banyak akun-akun media yang dia tuh menyatakan informasi yang sedang berkembang tuh seperti apa, diikuti dengan potongan-potongan. Dan kemudian netizen memberikan komentar. Sementara kalau di TikTok itu kebanyakan adalah orang-orang biasa atau bukan seleb, mungkin yang semacam seleb TikTok yang dia punya karakter yang berbeda dengan seleb di Instagram seperti itu. Nah, kalau dilihat gitu, jadi setiap waktu itu berubah terus Mbak gitu. Jadi time frame-nya berubah, maka situasinya akan berubah seperti itu gitu. Nah, tapi ada satu fenomena yang menarik yang kemudian mungkin ada juga masukan dari beberapa pengamat atau akademisi gitu, bahwa kita harus selalu mengingatkan terkait dengan knowledge lah kepada masyarakat gitu loh, bahwa pemilu itu tidak hanya sekedar seperti Amerika Got Talent gitu, di mana semua orang pada cuman suka atau tidak suka lepas daripada kualitasnya gitu. Nah di sini tuh kita bisa melihat dari data di sana Mbak. Jadi data yang paling update per hari ini misalnya kita lihat bahwa ternyata dari data bahwa Gibran memang paling banyak mendapatkan engagement dan juga postingan terbanyak dari tanggal 21 sampai malam ini. Nah, kemudian kita juga lihat secara engagement juga terbanyak Gibran hingga malam ini. Kalau dari tanggal 21 malam sampai sekarang ada 5 juta untuk Muhaimin Iskandar, Gibran ada 15 juta, kemudian Mahfud MD ada 7 juta. Nah, hal yang menarik adalah bahwa ternyata isu terkait sama etika itu menjadi isu terbesar hari ini, di mana pada hari ini tuh bisa ada 129.000 percakapan dengan engagement sebesar 2.578, dan itu adalah salah satu jumlah yang masif. Dan menariknya lagi Mbak, kalau di konten TikTok itu dia terbelah dua, terbelah antara mereka yang pro kepada Gibran dan mereka yang kontra terhadap Gibran. Jadi memang dalam debat kali ini tuh Gibran menjadi bintang karena dia menjadi pertarungan soal tadi etika itu gitu, dimana mereka yang pro Gibran itu mengatakan bahwa inilah saatnya anak muda, itulah karakternya Gen Z gitu kan, kemudian sudah waktunya Gen Z harus maju, ya harus begitulah gitu, dan termasuk juga antara Gen Z versus generasi tua gitu. Nah tetapi di sisi lain TikTok yang lain itu mengatakan bahwa ini kita bicara soal etika, mau dibawa seperti apa. Nah itu adalah terbesar isunya hingga hari ini. Jadi kalau kita lihat saya sampaikan di data ada 10 data terbesar isunya, dan ternyata hari ini etika ada di puncak isu terbesar. Ya. Baik, nanti ditanggapi ya bagaimana kemudian Mas Emil menanggapi ada sentimen negatif untuk paslon cawapres Anda, tapi juga boleh ditanggapi dari Bang Miftah dan juga Bang Husnil bahwa sentimen negatif berarti banyak diperbincangkan. Berarti yang mana yang kemudian jadi sorotan? Bisa jadi yang sentimen negatif tadi. Sesaat lagi ya. Usai jeda berikut. Saya ke Mas Emil terlebih dahulu, apa tanggapan Anda dengan sentimen negatif yang paling banyak untuk Mas Gibran, dan ada strategi apa? Apa jangan-jangan ini sebagai sebuah keuntungan karena makin banyak diperbincangkan, seperti apa? Ya sekali lagi optimis adalah hal yang paling utama, dan niatan baik pada awalnya adalah niatan baik untuk kemudian kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama meneliti betul apa yang menjadi pilihan besar di ajang Pilpres kali ini. Tadi juga disampaikan bahwa kalau persentase tapi bandingkan juga dengan jumlah totalnya atau absolutnya, di mana jumlah absolutnya jauh beda, 2 digit 15 juta dengan 5 dan 7 juta. Tapi sekali lagi juga
kita berharap bahwa terang benderang kebijakan saat ini yang konsisten akan melanjutkan adalah paslon nomor urut 2. Nah, yang tidak kalah penting, memang saya ingin cerita sedikit saja gitu ya, bahwa saya pernah ketemu dengan Mas Gibran jadi wali kota Solo dan sudah melakukan banyak hal, dan kemudian ada bukunya itu dirancang adalah Sepak Terjang Seorang Wali Kota Solo, begitu ya. Nah, kemudian oleh Mas Gibran diganti judulnya. Ini nggak akan ada anak-anak muda yang tarik baca. Saya ganti judulnya jadi Wali Kota Karbitan. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa kepada dirinya sendiri, beliau, kecuali orang yang suka kemudian, ini adalah jadi tolong dilihat juga bahwa terhadap dirinya sendiri beliau Wallace. Ya, beliau Wallace dipanggil dengan berbagai istilah, beliau Wallace. Nah, ini kayaknya harus menjadi pertimbangan juga dari kita semua. Bahwa beliau tidak merasa dirinya paling hebat. Beliau tidak merasa dirinya paling mampu. Tetapi beliau sangat concern manakala panggung debat tidak bisa memberikan generasi milenial dan publik secara keseluruhan kontras antara pilihan kebijakan antara masing-masing paslon. Ini yang harus dipertegas, ini yang harus diperjelas. Tapi sekali lagi, tentunya kita juga harus tetap buka telinga dan mendengar segala masukan yang beredar di tengah masyarakat. Oke, sekarang saya ke Mas Nusil terlebih dahulu. Meskipun sentimen negatifnya kecil, tapi yang sentimen negatif makin banyak diperbincangkan. Ini bagaimana kemudian? Ya betul, Mbak Caca. Bahkan ini terus terang ya, ada beberapa teman-teman saya yang dari pendukung 02, yang dari NU itu ya, merasa bahwa sekarang tuh malu untuk memperjuangkan 02 gitu. Pak Gibran dengan seperti tadi dia memperlakukan kepada warga senior NU Pak Mahfud itu yang tidak adab, pertama. Yang kedua, kalau Mas Emil tadi bicara soal kebijakan, justru kalau melihat presentasi yang dilakukan oleh Gus Imin di sana, prinsip kalau disarikan gitu ya, prinsip yang digunakan oleh Gus Imin itu adalah sesuai dengan kaidahnya al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Apa itu artinya? Jadi kami itu menjaga kebijakan-kebijakan yang sudah baik gitu ya, dan mengambil kebijakan baru yang lebih bagus. Karena apa? Contoh misalnya, ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kami kritik di sana. Tetapi tentu misalnya soal bansos, kami bukan, kan ada isu nih, kalau Anies menang gitu ya, bansos dihilangkan. Enggak, akan kita bikin jadi bansos plus, lebih baik dan sebagainya gitu. Nah, kedua, yang ketiga, kita kritik kebijakan. Kritik kebijakan kemarin itu, kalau sekali salah ya Bang Sabri, itu namanya khilaf. Tapi kalau lebih dari 3 itu namanya pola. Watak. Kita lihat misalnya Pak Gibran kemarin menyebut data keliru lebih dari 3. Pertama misalnya, soal 1,5 juta hektar tanah adat. Keliru, datanya hampir 150 ribuan yang sebenarnya. Itu pertama. 10 kali lipat kelirunya. Kelirunya 10 kali lipat, pertama. Kedua, beliau ingin menjebak Pak Mahfud dengan greenflation. Itu penjelasannya juga tidak tepat gitu ya. Artinya dia tidak paham apa yang dia bicarakan gitu. Ini soal substansi loh. Kita tidak bicara soal yang lain. Yang ketiga, dia yang paling membuat kami itu tidak bisa berpikir. Dia mau mencabut tambang ilegal. Sebentar. Ini gimana maksudnya? Uang itu tidak ada izin terus dicabut izinnya. Itu kayak sesuatu, sebenarnya Pak Gibran tuh paham nggak sih dengan apa yang beliau ungkapkan? Ada banyak sekali yang kemudian juga misalnya LFV dan sebagainya terhadap Gus Imin. Gus Imin di satu sisi itu tenang, cool, dan sesuai kayak santri. Kalau diledek ya guyon aja gitu. Nah, terus kemudian yang juga menarik dalam konteks tadi itu, ini kan merembes, Mbak. Orang bilang bahwa dunia maya itu tidak merembes. Ya, merembes ya Bang, bahwa menjadi percakapan semuanya di pesantren-pesantren, beberapa kiai juga nelfon. Ya, itu dan ini negatif, hasilnya mereka bilang kayaknya mereka mau berpikir ulang untuk memilih 01. Kira-kira gitu. Sekarang tampaknya ini harus ditanggapi dulu oleh Mas Emil karena ada beberapa catatan juga ya dari Mas Husnil. Mas Emil boleh ditanggapi dong? Ya, nanti. Ibu Menteri LHK, Bu Siti Nurbaya, bisa dilihat itu memang 6,25 juta hektar tanah hutan adat masuk di dalam yang diproses.
Jadi pada saat menyebutkan angka 1,5 juta dengan berbagai gradasi tingkat perkembangan, tentunya ini bukan sesuatu yang overstatement, kira-kira begitu. Ya, saya kembalikan. Jadi ini penting. Jadi tolong dipastikan karena kategorisasinya ini bermacam-macam. Jadi kita kategorisasi tingkat pengakuan ini bermacam-macam, ya. Jadi kita harus pastikan. Silahkan merujuk kepada apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Menteri LHK. Yang juga tidak kalah penting tadi mengenai greenflation, itu tidak ada yang salah dalam pernyataannya. Justru begini, greenflation itu adalah mengkombinasikan kata-kata inflasi dengan apa yang diasosiasikan dengan green. Bahwa transisi menuju ekonomi hijau itu menyebabkan kenaikan biaya jika kita tetap bertahan dengan energi fosil. Jadi saya nggak melihat ada yang salah. Dan kalau ini yang paling penting, ini baik pada Caimin maupun pada Gus Imin maupun kepada Prof Mahfud, bahwa apabila kemudian istilahnya kemudian mengambil sebuah perspektif bahwa terminologi adalah alasan untuk tidak menjawab pertanyaan yang fundamental, yang mungkin sebagai cara untuk kemudian mengatakan bahwa ya saya memang tidak tahu, tapi ini karena tidak penting makanya saya tidak tahu, itu sama saja dengan mengatakan bahwa dalam proses kami merumuskan kebijakan mengenai lingkungan hidup dan energi, kami tidak memikirkan masalah inflasi yang akan muncul dari transisi ekonomi hijau. Dan kami tidak memikirkan masalah kesinambungan antara sumber daya alam nikel yang kita nomor 1 di dunia. Kami tidak memikirkan apapun sama sekali. Jadi pada saat Jadi saya justru menyayangkan manakala justru ini isu yang fundamental itu tidak dibahas. Itu hal penting loh. Dan ini yang justru jauh lebih substantif. Jadi pada saat kemudian ini remeh-temeh, itu yang justru harus dipikirkan masyarakat. Wah, isu sumber daya alam kita yang nomor 1 di dunia itu remeh-temeh, recehan. Wah, ternyata kemudian dampak ekonomi yang bisa mencekik leher rakyat kecil karena transisi, karena ditekan dunia global, itu juga isu yang remeh-temeh. Itu cerminan kualitas pemimpin yang harus kita juga nilai. Kira-kira itu. Bang Miftah? Ya, makasih Mas Emil. Mungkin gini ya menurut saya, kan kalau kayak Mas Emil enak gitu. Jadi memang harusnya Prabowo, Emil Dardak itu. Pas ini. Usia lebih matang, pengalaman di Bupati lebih oke gitu kan. Dan kita enak penjelasannya. Dan akhirnya Mas Emil harus jadi juru bicara, juru bersih-bersih atas the great blunder di Jokowi Junior. Nah tapi begini poinnya menurut saya. Ya it's okay lah. Menurut saya kita kan ngerti Mas Emil, kan kita satu generasi lah nih. Kita milenials tua kita ini kan Mas Emil. Jadi menurut saya, menurut kami tidak kurang tepat itu gini ya. Publik itu menangkap kan tidak hanya gimmick itu ya. Orang itu menangkap secara komprehensif. Dan saya banyak, dan itu kan analitiknya ini kredibel. Mbak Rustika kredibel, Mas Nova kredibel, mengatakan negatif sentimen. Dan itu billion, single digits. Nah maksud saya, itu kan harus jadi pelajaran juga. Kalau Anda jadi pemimpin, ya orang tidak hanya menangkap soal pengetahuan Anda. Yang kedua, terakhir sebentar. Saya merasa Jokowi Junior ini mau tampak pinter dengan mengeluarkan istilah-istilah itu. Jadi dalam pandangan saya justru orang mau yang maksa banget gitu, mau memperlihatkan dia tahu ini, tahu itu. Pada hakikatnya dia nggak tahu sama sekali gitu. Jadi dia memang dengan sengaja menyadari konten ini dibikin, nanti akan dipotong jadi klip-klip, akan viral, dan saya akan dibicarakan. Nah, ini yang di awal saya katakan, Anda itu calon wakil presiden. Statementship itu penting, jangan hanya gimmick-gimmick gitu. Nah, kalau soal yang tadi ya, artinya, tadi dikatakan bahwa Pak Mahfud dan Mas Ganjar seperti apa? Ini clear. Dua camp ini keberlanjutan. Ini camp perubahan. Jadi Mas Ganjar, Prof Mahfud juga akan melanjutkan semua program-program baik dari pemerintahan Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi itu kan dilahirkan dari PDI Perjuangan dan juga sampai hari ini masih menjadi Pak Jokowi masih menjadi bagian daripada partai yang sama dengan Mas Ganjar. Jadi biar clear nih, campnya Mas Ganjar juga keberlanjutan. Tinggal pilih mau dilanjutkan oleh orang yang karakter kepemimpinannya mirip dan sama dengan Pak Jokowi, Mas Ganjar presiden rakyat,
atau memang mau dilanjutkan oleh zuriatnya. Baik. Bang Miftah, terima kasih. Mas Husni, terima kasih. Mas Emil, terima kasih. Mbak Rustika dan bahkan juga Mas Nova. Pemirsa, ini analisis dari sosial media atau ketikan jari hati siapa yang tahu. Karena saya hanya bisa mendialogkan Anda yang memutuskan nanti di kotak suara. Nah, sesaat lagi rekan saya Agita Malika sudah siap dengan informasi. Ada apa ya Agita? Iya betul sekali Caca dan juga pemirsa. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan agenda kampanye dari para capres dan juga cawapres. Dan juga termasuk pemirsa kabar bahwa Menko Polhukam Mahfud MD ini dikabarkan akan mundur. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terus mengusung pesan perubahan dalam kampanye terbuka mereka. Anies Baswedan di Bantul, Yogyakarta, sementara Muhaimin di Sukabumi, Jawa Barat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di lapangan Jampidan, Bantuntapan, Bantul, Yogyakarta. Massa yang sudah berkumpul sejak pagi mengelu-elukan Anies begitu ia datang. Massa membawa bendera-bendera Partai Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Umat, pengusung Anies dan Muhaimin. Anies mengajak semua yang hadir untuk merekam orasi politiknya, kemudian menyebarkannya. Anies menyebut Yogyakarta sebagai epicentrum atau titik pusat perubahan. Ia mengajak masyarakat menjadi motor utama untuk perubahan. Kita menginginkan perubahan. Kita ingin mengembalikan supaya kebutuhan pokok harganya murah, pendidikan biayanya murah, lapangan pekerjaan mudah untuk semuanya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkampanye di lapangan Pajajaran, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Massa dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Umat menyambutnya dengan meriah. Caimin mengatakan perubahan harus segera dilakukan dan ia mengingatkan pentingnya demokrasi. Ya, Timnas hanya mengantisipasi pada dua hal. Yang pertama, saksi akan kita lapis-lapis. Yang kedua, kita jaga para pendukung ini agar tidak mendapatkan tekanan. Ya, kita tentu akan yang penting menang, itu aja udah di Sukabumi. Berapa persen, Gus? Berapa persen? Ya, kita berharap 51%. Muhaimin juga mengingatkan perlunya menjaga komitmen untuk 14 Februari mendatang. Dari Sukabumi, Jawa Barat dan Bantul, Yogyakarta, Rizky Gustana, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur untuk meresmikan sumber mata air di Pondok Pesantren Al-Anwar. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 yakni Gibran Rakabuming Raka pada hari ini melakukan kegiatan kampanye akbar dengan bersilaturahmi dengan Hafizah, kemudian juga Bu Nyai Kos dan Nawaning se-Nusantara di Solo, Jawa Tengah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga calon presiden nomor urut 2 mengunjungi Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Prabowo Subianto tiba di Pondok Pesantren Al-Anwar di wilayah Modung siang hari ini. Kedatangan Prabowo disambut meriah warga, santri, dan para tokoh masyarakat setempat. Saya dinas di tentara, prajurit-prajurit satuan untuk memberi air kepada seluruh rakyat kita. Prabowo hadir di Pondok Pesantren Al-Anwar guna memberikan bantuan eksplorasi dan pipanisasi sumber mata air se-Madura Raya. Prabowo juga meresmikan sumber mata air di wilayah Pondok Pesantren Al-Anwar. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan kegiatan kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah. Gibran bersilaturahmi dengan mendengarkan aspirasi sejumlah hafizah, Ibu Nyai Kos, dan Nawaning se-Nusantara. Gibran mendengarkan aspirasi yang disuarakan santri se-Nusantara jika kelak terpilih menjadi wakil presiden agar terus melanjutkan program kerja dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Berikut pemerataan pendidikan seperti program pertukaran santri ke luar negeri juga dana abadi pesantren. Hari ini bersilaturahmi dan juga
menerima masukan-masukan dari para ibunya. Ya, beliau ingin pesantren-pesantren, pondok-pondok, santri-santri lebih banyak lagi dilibatkan. Kita ingin apapun yang dipelajari anak-anak muda di sekolah, di pondok, itu bisa diterapkan di dunia kerja. Tidak hanya bersilaturahmi dengan para santri, pada hari ini Gibran juga dijadwalkan mengunjungi PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk bertemu dengan 50.000 pekerja pabrik. Juga bertemu dengan UMKM lokal kelompok tani di Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Memang ada dana hibah siswa untuk hafid. Calon Presiden Ganjar Pranowo menggelar konsolidasi dengan para caleg dan juga kader partai pengusung di Salatiga, Jawa Tengah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh ratusan relawan Ganjar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut ratusan kader dari partai pengusung serta para relawan saat berkunjung ke Salatiga, Jawa Tengah. Bertempat di Geraha Putri, Ganjar menggelar konsolidasi dengan para caleg dan kader dari partai pengusung. Ganjar optimis tim pemenangan di Salatiga mampu menjalankan strategi dengan baik untuk meraih suara maksimal di tingkat akar rumput. Tentu saja tadi kami mendapatkan informasi kesiapan dari kawan-kawan menghadapi pemilu dan mereka terus saja bergerak, berkolaborasi antara partai dengan para relawan. Tapi termasuk isu-isu baru. Kami selalu mengingatkan jangan takut dengan tekanan, tetap maju, dan mereka rata-rata menunjukkan apa semangat itu. Selain melakukan konsolidasi, Ganjar juga dijadwalkan bertemu dengan kalangan nelayan, serta sowan ke tokoh Nahdlatul Ulama hingga menghadiri pesta rakyat. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Aditya Bayu, Ikra Anggana, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dihantam gelombang tinggi kapal LCT Bora 5 ini mengalami hilang kontak dan juga tenggelam, pemirsa. Dan saat ini masih dalam proses pencarian di mana kapal yang mengangkut barang milik PLN dan 16 penumpang beserta ABK hilang kontak di perairan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Sebelum hilang kontak, nakoda kapal sempat memberikan informasi darurat akibat diterjang gelombang tinggi. Kapal LCT Bora 5 yang mengangkut barang milik PLN dan 10 ABK beserta 6 penumpang dilaporkan hilang kontak pada hari Minggu 21 Januari di perairan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Dari laporan yang diterima Basarnas, kapal LCT Bora 5 mengalami keadaan darurat, mesin kapal mati, dan mengalami kebocoran setelah diterjang gelombang besar. Kita akan mengupdate bagaimana proses pencarian yang tentunya kita ketahui kapal LCT ini sudah diinformasikan hilang kontak. Namun sebelumnya pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak langsung konferensi pers di mana diselenggarakan atau ada Menko Polhukam Mahfud MD yang saat ini sedang melakukan kegiatan. Kita saksikan bersama-sama pemirsa. Kita mau agak slow dulu nih. Silakan mulai, silakan. Yo. Wah, Prof Mahfud udah sangat siap ini teman-teman. Duduk aja ya. Boleh duduk aja, Prof. Boleh, Prof. Sebelum kita mau nabrak dan ditabrak, Prof. Ya. Malam hari ini Prof Mahfud kan ada di Semarang. Ini kita mau tawarin dulu mau minum apa, Prof? Apa yang tersedia? Ada kopi, Prof. Ada kopi, air putih, teh. Saya minta kopi. Kopi. Pahit atau ada gulanya, Prof? Enggak. Pahit aja, pahit. Pahit aja. Kopi pahit. Mantap. Iya. Buat nemenin Prof Mahfud minum kopi pahit, kita juga mau sediain makanan khas Semarang. Apa itu? Makanan khas Semarang yang sudah hadir untuk kita. Ada lumpia. Lumpia Semarang. Woi, mantap itu. Itu ada bau bumbunya. Iya. Wih. Paket komplit nih, Prof. Siap. Ini yang punya. Ini yang punya nih, yang punya nih. Yang punya. Borjuis namanya ya.
Borjuis, oke. Namanya siapa? Namanya Bima. Bima. Pemilik kopi Borjuis. Yes. Ada yang mau disampaikan, Mas? Oh iya, Mas. Ya, seperti yang kita sudah saksikan pemirsa, Cawapres nomor urut 03 Profesor Mahfud MD tadi sudah melakukan sejumlah kegiatan kampanye di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya pemirsa, kita akan kembali untuk mengupdate informasi bagaimana proses pencarian kapal LCT Bora 5 yang diketahui hilang kontak. Dan kita akan berbincang langsung bersama dengan Kepala Basarnas Manado, Bapak Monca Bruri. Pak Monca Bruri, selamat malam. Bagaimana proses pencarian kapal LCT Bora 5 yang saat ini masih mengalami hilang kontak, Pak? Baik, selamat malam, Mbak Gita. Dapat kami laporkan bahwa pencarian hari ini mulai dilaksanakan dari pagi hari pukul 07.00 waktu local time. Adapun armada yang terlibat dalam proses pencarian kapal LCT Bora 5, yaitu dari KN SAR Bimasena, kemudian kapal patroli Baladewa milik Sat Polairut, kemudian KAL Tedong Naga milik TNI Angkatan Laut, kemudian ada kapal Trisan 1 serta KN Gandiwa milik KPLP Bitung, serta satu unit RIP 02 Likupang. Pencarian berdasarkan dengan SAR Map Prediction dibagi dalam 4 sektor, dan dalam proses pencarian kami mendapat informasi bahwa 12 ABK sudah berhasil ditemukan dan ditolong oleh KM Mitra Bahari yang dalam perjalanan menuju dari Halmahera menuju ke Bitung. Terkait informasi tersebut, kita pastikan keberadaan, artinya informasi tersebut adalah valid, maka kapal patroli Baladewa milik Polairut untuk melaksanakan penjemputan ke 12 ABK tersebut. Dan saat ini kami juga masih menunggu kedatangan dari kapal di Polairut yang membawa 12 ABK tersebut. 10 dalam keadaan selamat dan 2 diantaranya dalam keadaan meninggal dunia. Demikian, Mbak. Baik, kami konfirmasi artinya sudah ada 12 ABK yang berhasil ditemukan, 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Bagaimana kemudian dengan 4 orang lainnya, Pak? Karena diketahui ini mengangkut ada 10 atau ada ABK dan juga ada warga sipil, sehingga total ada 16 penumpang. Ya, untuk yang lainnya kami masih tetap melaksanakan pencarian, baik lokasi yang nanti akan setelah ABK ini kita mintai keterangan di mana lokasi ditemukan. Kami sampaikan dulu bahwa jarak lokasi kejadian dengan titik temu para korban ini kurang lebih sekitar 62 nautical mile dan sudah memasuki wilayah Maluku Utara. Kami koordinasi dengan Kepala Kantor SAR Ternate untuk bantuan pemapelan serta pemberitaan informasi kepada kapal-kapal atau nelayan-nelayan yang melaksanakan operasi baik menangkap ikan atau pelayaran di wilayah Ternate atau Maluku Utara. Baik, kita tentunya mengharapkan proses pencarian ini bisa membuahkan hasil dan beberapa orang lainnya masih dinyatakan hilang ini bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Terima kasih sekali lagi Bapak Monca Bruri, Kepala Basarnas Manado sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Ya. Pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi terkait aksi kejahatan jalanan yang pelakunya terekam video di depan Mapolda DIY beberapa waktu lalu. Akhirnya terungkap. Polisi menangkap 5 dari 8 pelaku yang membacok pengendara dengan celurit. Sesaat lagi kami kembali. Pemirsa, aksi penipuan dengan modus tukar kartu ATM terekam kamera pengawas di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini berhasil menguras uang dari rekening korbannya. Setelah korban dihampiri pelaku saat kesulitan menggunakan mesin anjungan tunai mandiri.
Para pelaku ini merupakan spesialis ganjal ATM. Ya, beginilah pemirsa aksi pelaku saat terekam kamera pengawas di gerai ATM di kawasan SPBU Panembong, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Cianjur. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria parubaya ini mengenakan penutup kepala berwarna putih, sepintas tengah mengambil uang di mesin anjungan tunai mandiri. Setelah selesai, pria tersebut mempersilahkan perempuan yang ada di belakangnya untuk menggunakan mesin ATM. Saat akan mengambil uang, korban nampak kesulitan menggunakan mesin ATM. Hingga pria parubaya tersebut mencoba membantunya. Bukannya dibantu, pria tersebut malah melakukan aksi penipuan. Dari rekaman kamera pengawas ini ada 2 orang pelaku, diduga merupakan komplotan ganjal ATM. Pelaku yang juga meminta nomor PIN ATM korban, kemudian menukar kartu ATM sehingga dengan leluasa menguras uang dari rekening korban. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah dan langsung melapor ke Mapolsek Cianjur Kota. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus tewasnya Kayla Rizky Andini, mahasiswi yang dibunuh kekasihnya, yakni Argian Arbi Rama di wilayah Sukma Jaya, Kota Depok. Sebanyak 45 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Depok, dan juga Polsek Sukma Jaya dikerahkan dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswi tersebut. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra mengatakan rekonstruksi dilakukan dalam rangka mengungkap kronologi peristiwa pembunuhan tersebut. Ada sebanyak 25 adegan dilakukan dalam rekonstruksi pembunuhan ini. Pelaku pun sempat memperkosa korban dalam kondisi setengah sadar sebelum membunuh korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra juga menjelaskan bahwa pelaku akan dijerat pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisinya sebetulnya sudah hampir pingsan ya, karena sudah lemes. Jadi karena dicekek, jadi dalam kondisi lemas itu si korban diperkosa oleh pelaku. Kita ke informasi lainnya, aksi kejahatan jalanan yang pelakunya terekam video di depan Mapolda DIY beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Polisi menangkap 5 dari 8 pelaku yang membacok pengendara dengan celurit. Tadi pemirsa merupakan video amatir warga yang merekam beberapa orang mengendarai sepeda motor sambil menenteng senjata tajam di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di depan Mapolda DIY pada akhir Desember lalu. Setelah hampir 1 bulan, 5 dari 8 pelaku yang masih berusia belasan tahun berhasil ditangkap petugas di Treskrimum Polda DIY. Mereka diduga terlibat aksi kejahatan jalanan lantaran membacok pengendara jalan yang melintas. Saat itu, korban bersama temannya bermaksud mencari makan dengan mengendarai sepeda motor. Saat berpapasan dengan rombongan pelaku, korban dibacok menggunakan celurit panjang di bagian bahu kiri. Korban akhirnya meminta pertolongan petugas piket Polda DIY yang lokasinya tidak jauh dari TKP. Polisi menyita 4 bilah celurit dan juga 4 sepeda motor milik pelaku dan masih memburu 3 pelaku lain yang masih buron. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. 2 penumpang sepeda motor ini menjadi korban tertimpa baliho milik salah satu caleg DPR RI, Partai Solidaritas Indonesia, di Jalan KRT Rajiman Wediodiningrat, Cakung, Jakarta Timur pada Senin siang. Korban ini mengalami luka-luka dan dibawa warga ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Baliho berukuran 4 meter milik calon legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia pada Senin siang ini menimpa 2 pengendara sepeda motor yang tengah berboncengan di Jalan KRT Rajiman Wediodiningrat, Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi pada Senin siang di mana 2 orang ibu berboncengan sepeda motor hendak mengantar makanan catering di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Di saat melintasi jalan, kondisi angin kencang
dan merubuhkan baliho berukuran 4x2 meter tersebut. Korban tak sempat menghindar hingga baliho menimpa sepeda motor korban. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka-luka dan juga dibawa kerabatnya ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Sementara baliho yang sempat menutup sebagian ruas jalan ini juga sudah diangkat warga ke trotoar jalan. Baliho makan korban baliho. Tuh, baliho seketika ban jatuh. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya benar sekali Agita, tapi kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi dengan tema Debat Cawapres bersama Maria Assegaf dan Andromeda Mercury. Saya Caca Anissa. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga Mori Grow. Wadimor, tentu sarung kita.